Perkenalkan, nama aku Ali. Aku NPM 011. Sebut nih. Nama aku Muhammad Nabil Kausa Ibrahim, NPM 027. Halo, nama aku Zidan Ramadian. Aku NPM 53. Oh, di sini. Halo, nama aku Devi Aprilianti, NPM 040. Halo semua, perkenalkan nama aku Niko, NPM 029. Halo, aku Setia Lia Rahman. Nomor NPM aku 015. Hai, aku Fikri Ali Mustafa, NPM 038. Halo semuanya, aku Olivia Nur Aini, NPM 035. Halo semuanya, kenalin aku Askia Salmasabila, NPM aku 18. Halo semuanya, aku dari Tanadia, NPM 49. Hai, aku Zaki Agna Putrawan, NPM 70. Halo, nama aku Muhammad Haikal Madi Sobari, NPM 068. Kami dari kelompok 8 Dane. Halo guys. Halo guys. Jadi kita mau Cerita-cerita tentang recap selama perjalanan ke PTPN PTPN 8 Ciater di Subang. Jadi gini guys, Jadi kita mau ceritain dulu kita di sebelum berangkat. ya, sebelum berangkat deh. sampai di enggak usah. Kita bagi. Aku bangun jam 3 nyiapin barang-barang PDKT. aku bangun jam 4 karena dibangunin sih. Terus ya aku siap-siap untuk sholat tahajud sama Ya Allah. berangkatnya jam Lanjut, 5 guys. sampai sini Nabil sampai jam gimana setengah. Nabil? Dan lebih kita sama ya. Kita ceritain Satu pas di rumah. sana deh. Iya, kita tuh Satu kamar, Sebenarnya gini guys. kamar mandi. Kita tuh berangkat nyampe di UKM jam berapa? Kan kita beda-beda. Biarin aja. Pokoknya kita kumpul di UKM tuh jam 5.20. 5.20. Iya. Harus ada di situ, Harus ada di kalau sana, enggak jam 5.20. ditinggal. Ya kayak Abraham. Bercanda. Terus kita naik ke bis. Kita ke bagian di belakang. Ya. Karena Karena kita kita kelompok kelompok terakhir. Sedih banget. Tapi sebelum masuk bus kan Iya, kan cek-cek ada. barang dulu. Iya, cek Iya. Ya itu paling menegangkan sih. Karena takut ada Karena ketinggalan. Fikri bawa sesuatu Ada guys. ketinggalan udah Apa ditinggal tuh? guys. Bawa jati diri. Oh my god. Tapi Keren sayangnya banget. kita nggak bisa main HP. Ya, Ya. HP-nya udah di HP-nya dikumpulin guys. Jadi selama di bus perjalanan kita ngobrolin. Kita ngapain? ngobrol. kita nyanyi-nyanyi, Kita karaoke, terus Tidur. makan. Iya, makan. Di bus. makan apa tuh Teh Alia? Next time. Sesampainya di sana dengan menempuh perjalanan selama 1 km per jam. Berapa lama sih kita nyampe? 2 jam, 2 jaman, 2 Dua jam. jam. Jalan sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam Sekitar lah. 2 jam pakai bus lewat tol. Tol apa tuh? Sundau. Sundau. Iya, pastor. Itu naik ke Setiabudi sampai di sana jam nggak tahu ya, nggak dikasih tahu. Ya. Nggak tahu. Kita ngelewat Nggak bisa UPI loh. lihat. Kita ngelewat Iya, kita UPI. lewat UPI. Iya. Sampai di sana kita baris, Iya, Baris. Ya, dibarisin. Terus ada Tea time. tea time. itu yang sering Ini kita- tiap tea time pasti Tata selalu ke air guys. Iya. Karena beser. Air. Itu boleh. Kegiatan selanjutnya bakalan Diceritain sama temen kita. Dadah. Dadah. Semuanya. Halo. Hai. Jadi kita di sini kan tadi udah tahu ya dari materi yang sebelumnya kita mau ke PTPN yang ada di PTPN Ciater 8 yang ada di Subang. Nah, jadi kan kalian pasti pengen tahu ya PTPN itu berdiri di tahun berapa sih gitu. Terus PTPN ini
berdiri di tahun 1990. Nah, jadi PTPN Ciater ini beroperasi sekitar tahun 1991. Terus si PTPN Ciater ini tuh tempat buat pengolah teh hitam ortodok. Nah, si PTPN Ciater ini dia teh ngolah, pokoknya dia teh ngolah teh sekitar 30 ton per hari. Cuma karena kemarin itu lagi musim kemarau, jadi mereka cuma ngolah sekitar 25% teh yang diolah dari jam 8 malam sampai jam 7 pagi. Kan kalian pasti gak cuman ngenalin sejarah doang kan, di sana kita pasti ada acara-acaranya. Sikat Li. Oke, yang pertama. Nih buat anak TPN, kita tuh kemarin ya buat teman-teman, kita tuh kemarin habis naik bis loh ke PTPN PTPN Subang ya. Terus pertama kita biasalah mobilisasi untuk kumpul. Habis itu kita dibagi menjadi 3 kloter. Kebetulan kloter kita adalah kloter 3 yang bergabung dengan kelompok 7 yang katanya paling seru itu. Terus habis itu kita diajak tuh ke belakang pabriknya. Kita dijelasin apa-apa aja tuh urutan-urutannya secara kronologis gitu. Habis itu baru deh kita dibawa masuk ke dalam pabriknya. Tapi sayangnya di dalam tuh lagi ada lagi udah selesai ya, produksinya udah selesai jam 8 pagi. Kita gak lihat cara produksinya gimana. Karena kebetulan lagi musim kemarau, jadi produksi cuman 1 ton doang katanya gitu. Jadi kita datang cuman lihat alat-alat segala macem. Kita keliling tuh, pertama kita ngeliat tempat pengeringan tehnya. Habis tempat pengeringan tehnya, kita lihat kemudian ke tempat penggilingan. Tempat penggilingan. Di situ juga habis itu kita melihat juga yang tempat buat penyortiran menjadi 7 bagian teh, bukan sih? Ya, iya, hanya ya? jadi digrading jadi 7. Jadi yang paling bagus, yang sedang-sedang aja. Dan yang enggak, bukan dari yang gacor, dari yang gacor sampai yang gitu. Dari yang serpihannya tebal sampai Ya yang itu dia, tipis. sampai tipis-tipis. Nah udah tuh kita juga habis keliling-keliling, kita diajak cobain minum teh. Yeay, sama panitia, betul. panitia yang beliin katanya. Buatin. Enak sih, cuman Habis itu kita udah main game ya. Iya, Terus kita main game. Habis main game itu seru banget gamesnya karena kita ngorbanin Fikri di situ. Iya. Parah banget. Tapi Emang nggak dikorbanin? Gue gak bohong dikorbanin. Biar nggak di Biar fitnah. Terus kelompok habis kita itu nggak di-fit. kita isoma. Nah, di situ part paling Seru. Karena kita piknik bareng kelompok 7. Kita piknik di dekat musola itu asik banget. makan. Yang lain mah di tempat mana tahu, kita piknik di situ, piknik. mana adem banget. Ngeliatin Rigel ngelawak kita sama si Fatwa gitu. Dia juga. 24 ganteng. Dia juga. Terus habis itu kita ke kebun teh. Itu seru banget. Yap. Itu kebun teh tuh asri banget dan bener-bener udaranya tuh bersih, sebersih-bersihnya. Iya, betul. Sampai muka kita coklat. Oh iya, terus luas kebun tehnya berapa? Katanya sih 3.000 hektar. 3.000 hektar luas kebun tehnya. 7.000. 7.000. Oh my god, demi apa sih? 7.000. 7.000. Gacor 7.000. Gacor paceng. Sayang banget kita nggak sampai atas. Soalnya Oh iya, hujan. di situ juga kita dipandu sama Paceng ya. Oh iya, Paceng Paceng. Aya, dia tuh sebagai Penanggung jawab. manajer Dia atau penanggung penanggung jawab dari PTPN 8 Ciater. Ciater. Ya, terus kita habis itu karena hujan, jadi kita FYI, itu hujan pertama yang aku rasain selama 5 bulan. Dari sebelum masuk Unpad sampai aku di Nangor, itu hujan pertama yang aku rasain. Ya Allah ya Rahman. jadi sekarang Nangor ada hujannya deh. Setelah kita keliling-keliling, kita mobilisasi buat pulang. Ya, seharusnya kita tuh nggak pulang karena hujan, jadi kita harus pulang. Sayang banget, padahal kita pengen seru-seruan lagi di sana. Padahal kita pengen Kelompok sampai malam sih jujurnya. 8. Oke, segitu aja. Oke. Makasih semuanya. Bye. Halo, jadi kita di sini mau bahas tentang apa? Tentang pengolahan
pemrosesan, pemetikan dan Warna produk apa sih? hasilnya gitu. Iya. Sebenarnya kan udah disinggung tuh Betul. kalau kita itu dijelasin tentang prosesnya secara kronologis. Jadi prosesnya itu udah jelas, pasti dipetik dulu pucuk tehnya, terus diangkut. Nantinya habis diangkut, mereka tuh dikumpulin dulu buat di apa ya? Ditimbang. Ditimbang biar Hmm. diketahui volumenya Yo. buat laporan. Udahlah kayak gitulah ya. Terus masuklah itu ke pabriknya melewati stasiun penerimaan pucuk. Terus diapain tuh di pabriknya? Kemana? Kemana? Ke sini. Oh, kesini. Watering truck. Nah, itu nggak tahu bahasa Inggris, guys. Ya, di situ tuh nantinya tuh Ya, tehnya ngomong itu apaan sih? daunnya tuh dibeberkan gitu. Biar kemudian terus nantinya itu mengalami proses penggilingan ya nggak sih? Salah. Pelayuan dulu. Pengeringan. Pelayuan. Nah, lanjut. Ya, udah pelayuan harus sampai sekitar 56 sampai 58% layu lah ya. Sekitar 12 sampai 20 jam mereka dilayuin. Lalu Lalu masuk mesin OTR terus digiling lanjut. digiling Sekitar 30 menit. 50 menit. Nah, sebanyak. Iya, 50 menit Nah, per mesin itu kapasitasnya itu 900 kg per jam. per jam. Terus udah gitu tuh diayak. Ya, Setelah diayak difermentasi, ya. lalu dikeringin Iya. di dalam mesin burner selama 18 menit. Nah, tadi kan inget gak dibahas tentang yang nantinya tuh ada yang dipisah-pisahin sesuai dengan ketebalan tipis gitu-gitunya. Nah, itu tuh di tahap apa ya? Di tahap pengeringan. Di tahap pengeringan, di tahap pengayakan tadi. Jadi itu tuh bakal kepisah-pisah gitu antara yang masih gede gitu, ada yang udah bener-bener bubuk, ada yang masih belum bubuk banget. Nah, di pengayakan itu tuh gunanya buat misahin. Jadi beberapa grade begitu. Terus tadi kan udah ya fermentasi, Ke pengeringan terus pengeringan, udah. terus sortasi. Udah tahu kan sortasi? Kalian harus tahu semuanya. TFP pasti belajar pengagro kan? Kalau nggak tahu bukan mahasiswa. TPN juga belajar itu juga. Terus nantinya tuh kan udah tuh di sortasi itu dapet lah jadi beberapa jenis teh. Semuanya tuh ada 7. Ada BOPF, BP, BOP, PF dan lain-lain. Pokoknya ada 7. Terus mereka tuh nantinya tuh sampelnya tuh diuji dulu, guys, buat kualitasnya biar terpercaya. Dan nantinya itu dikemas terus didistribusikan. Yoi. Jadilah teh dengan merek Walini. Walini. Walini namanya. Merek tehnya Walini kan. Terus kalian tahu nggak? Jadi gini, kan tadi tuh ada proses pemetikan. Pemetikannya itu nggak sekedar metik doang, guys. Apa coba? Pemetikannya tuh pakai mesin apa? Mesin modern. Nggak pakai tangan doang, guys. Iya, jadi Karena- ada mesinnya. Capek. Iya itu capek. Terus ada 3 jenis teh, yaitu teh hijau, Teh putih, sama teh hitam. hitam. 3 jenis teh ini beda-beda, guys, cara metiknya. Kalau teh putih itu si paling mahal. Dia itu kayak metiknya tuh kayak beneran pucuknya doang tuh. Aku gambar. Ya pokoknya pucuknya doang. Dia sebenarnya mau masuk DKF. Nah, teh putih itu tuh biasanya tuh paling mahal karena emang pucuknya doang kan. Bayangin lah kalian metikin pucuknya gitu dalam satu pohon cuman berapa pucuk gitu. Terus ada teh hijau. Teh hijau ini tuh yang sedang-sedang saja. Dia itu kayak yang normal gitu. Di petiknya itu sekitar kurang lebih 2 daunan. Terus ada teh hitam. Nah, ini si paling murahan. Bercanda. Bukan. Gak murahan kok. Tapi dia tuh pemetikannya itu paling gede. Jadi kayak agak panjangan gitu di petiknya. Terus kan ada ortodok sama ada modern cara pemetikannya itu. Ortodok apa? Dengan menggunakan apa itu? Nah itu konvensional, guys. Iya. Iya nggak sih? Iya. Atau apa? Menurut kamu? Pokoknya ada ortodok sama modern. Nah, ortodok ini nanti hasilnya tuh biasanya lebih unggul di rasanya. Dan biasanya ekspornya itu lebih banyak ke daerah Timur Tengahan, ke wilayah Timur Tengah. Terus yang modern itu lebih ke
unggul di warnanya, dan mereka itu biasanya ekspornya itu lebih banyak ke daerah Eropa gitu. Terus kan kalau ngetik itu harus ada mesinnya kan, kalau misalnya manual capek. Mesinnya itu ada yang kelompok dan individual. Kalau individual ya masing-masing, yang kayak buat seorang. Kalau yang kelompok itu bisa sampai 4 orang. Untuk menggunakan si mesinnya itu. Iya, intinya itu ini udah mulai masuk ke proses teknologi, perkembangan teknologi. Ya, kan kita ya udah sih itu aja. Bye dulu. Bye. Gimana Jak? Kita pulang PDKT itu ada kejadian apa aja Jak? Coba. Ya kan kemarin tuh hujan. Terus jadinya harus pulang. Nah, udah nih naik bis. Nunggu nggak jadi pulang, sholat dulu. Bener. Sholat dulu. Ya, Sholat asar itu utama. Ngomongin hujan itu ada footage-nya. Aku waktu mundur tuh aku ngomong gini, ini bau-bau mau hujan beneran kejadian coy. Ntar coba cek deh footage-nya ada. Serius itu sebelum hujan tuh orang udah ngomong, jangan-jangan bau-bau hujan, beneran hujan. Gak lama setelah itu. Nanti tayangin, editor tolong. Lihat footage-nya ada kok. Aku ngomong kayak gitu. Editor tolong. Nah, udah nih, udah sholat, naik bis jalan. Selama perjalanan kita ngapain? Konser. Ada lagi. Kita nyanyiin lagu-lagu JKT48. Apalagi Nabil wota abis. Sama kamu juga wota. Enggak. Nabil doang. Soalnya yang paling keras Nabil. Nah, sama Ali. Ali itu lagi mood swing parah pokoknya guys. Waktu itu tuh kan dia duduk sebelah aku, dia tiduran nyender aku. Itu ada fotonya, mungkin kalau mau di Editor tolong. Terus ya mood swing parah dia. Fotonya di sini tayang. Tapi setelah lagu JKT itu berkumandang, si Ali langsung semangat. Ada videonya nggak sih? Kayaknya ada deh. Ada. Editor tolong. Editor tolong mulu nyusahin editor. Ya. Terus Udah tuh nyanyi kayaknya pada capek. Tidur. Terus emang di jalan juga macet sih. Udah macet mah hujan di daerah Lembang tuh, ingat. Udah tidur. Aku mah enggak bacik. kenapa? Menonton Persib. Siap. Persib tayang jam 7 lawan Borneo. Oke. Skor akhir 1-1. Itu Pak pulang. Nyampe di Unpad sekitar jam berapa? Orang juga lupa jam berapa guys? Nyampe di Unpad jam berapa sih? Nggak tahu. Jam 9 enggak sampai jam 9. Jam 8-an. Setengah 8, oke. Kata kameramen setengah 8. Ya, jam 8-an. Kita kumpul dulu. Tapi FYI itu sebenarnya tuh lagunya nggak berhenti tahu dari kita pulang sampai itu sebenarnya nggak berhenti lagunya. Yang penting Rigel bernyanyi terus. Kang Koko nyanyi terus. Kang Koko. Ya. Sampailah di Unpad. Kita udah nyampe teh kumpul dulu. Ngapain tadi? Oh iya, ada kumpul dulu. Kita ngomongin apa? Buku kenalan. Iya. Ngomongin buku kenalan. Siapa yang nggak berprogres? Banyak. Tapi FYI, aku udah kenalan sama dosen hari ini, today. Saat video ini dibuat, kenalan sama dosen. Kalian iri ya? Ya sama, aku juga dosennya kayak si Zaki. Kita baru kenalan sama dosen kita ya. Kenalan, ngomongin buku kenalan, udah beres. Akhirnya pulang tuh. Ya, kita review pokoknya kegiatan selama pulang tuh gimana? Perasaan kamu selama pulang tuh seru apa capek apa gimana? Seru, capek, asik. Ya seru, tapi capeknya juga ada sih, tapi asik kok. Keren ya. Udah Terima kasih, sekian dari kami berdua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu guys, recap dari Day 4 PDKT. Seru banget kan? Pokoknya untuk harapan kedepannya PDKT semoga makin seru. Terus untuk yang Akang Teteh yang nonton, semangat terus. Segitu aja mungkin dari kelompok Dani.